Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Di tengah kami tetap berada di dalam penjagaan Tuhan, kami juga diperlengkapi dengan semua berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, sudah begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, khususnya pada pagi hari ini, kami akan diberkati melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bapa dalam surga, biarlah roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, juga mereka yang menyaksikan video ini Tuhan urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus, sedemikian rupa sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan ini menjadi berkat yang luar biasa bagi semua orang yang mendengarkannya dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, serahkan akan penyampaian firman Tuhan ini dan hamba-Mu menyerahkan diri hanya kepadamu Tuhan untuk Tuhan pakai dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh menyuarakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua pernah mengalami terluka. Ada banyak luka mungkin yang ada di tubuh saudara atau di tubuh saya. Ada luka yang terlihat, tapi ada juga luka yang tidak terlihat karena ketutupan oleh baju pakaian kita. Setiap orang punya luka. Dan ada luka yang mungkin masih segar, mungkin baru saja saudara terpotong jari saudara oleh pisau atau terkait oleh paku dan sebagainya, ada luka yang masih segar. Tapi juga ada luka yang sudah lama sembuh. Ada luka yang kecil, ya, yang sederhana saja. Yang nggak sengaja lah, belajar sepeda, jatuh dari sepeda, lutut saudara luka sedikit. Tapi ada juga luka yang besar, yang malah mungkin disengaja. Ibu-ibu yang melahirkan dengan cara sesar, itu ada lukanya dan ada bekasnya di perutnya. Kecuali kalau dia operasi plastik ya. Ada bekas luka yang disengaja dan luka yang besar. Ada juga luka yang tidak seberapa lah. Luka-luka genit lah gitu ya. Tapi ada juga luka yang serius loh. Ada luka yang sangat parah. Luka yang sedemikian rupa sehingga mungkin ya kehilangan jari satu atau bagaimana ya, luka yang serius sekali itu. Tapi kita semua punya luka. Dan luka itu, kalau saudara perhatikan, itu sebetulnya diperoleh pada saat kita sudah mulai dari bayi menjadi dewasa. Pada waktu kita lahir, jarang ada bayi yang terluka. Jarang ada bayi yang lahir dalam kondisi luka, kecuali kalau ada ya kecelakaan pada waktu melahirkan dan sebagainya, mungkin bayi itu lahir dengan ada lukanya. Tapi luka itu umumnya baru ada di tubuh kita setelah kita jadi anak yang nakal, suka naik pohon, jatuh dari pohon dan sebagainya, suka berkelahi dan sebagainya. Ataupun setelah kita dewasa, kita tidak sengaja sembarangan melangkah sehingga kita tersandung dan jatuh dan sebagainya. Itu yang membuat kita luka. Tapi coba saudara perhatikan pada luka di tubuh saudara sendiri. Tiap luka ada ceritanya. Saudara mungkin bisa memberi nomor pada luka saudara. Dari luka di atas kepala sampai luka di kaki. Kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saudara tulis di buku, di kertas. Luka nomor 1 itu kenapa? Kenapa kok bisa terjadi luka nomor 1 dan kapan ini terjadinya? Ada peristiwa apa di balik itu? Mungkin nanti luka-luka itu akan memberikan kepada saudara cerita-cerita yang bervariasi. Ada cerita yang sedih di balik luka itu. Ada cerita yang sedih karena luka itu memberikan kenangan yang buruk. Mungkin juga ada cerita-cerita yang gembira. Perasaan saudara jadi gembira ketika mengingat luka yang nomor sekian. Karena di balik luka itu ada peristiwa-peristiwa lucu. Peristiwa-peristiwa lucu yang mungkin indah, mungkin juga bikin malu saudara. Karena saudara lagi jalan pada malam hari, ketawa ketiwi sama teman saudara, tiba-tiba saudara jeblos masuk ke dalam lubang solokan di jalan yang tidak ada tutupnya. Dan saudara luka di situ. Dan saudara ingat, ini luka ini waktu itu jeblos ini. Ya lucu tapi bikin malu.
Ada juga luka-luka yang mungkin mempunyai kenangan-kenangan yang tidak ingin saudara kenang lagi. Karena luka ini mendatangkan suatu kenangan-kenangan yang membuat saudara nggak enak di hati. Tapi ada juga luka yang membuat saudara bangga. Karena mempunyai kisah-kisah yang membuat saudara bangga. Mungkin luka ini karena satu peristiwa heroik gitu ya. Saudara sedang menyelamatkan anak saudara atau sedang menyelamatkan anjing saudara gitu ya, yang hampir celaka. Dan karena itu maka tangan saudara terluka dan sampai hari ini masih ada bekasnya. Itu luka heroik sehingga saudara bisa tunjukkan kepada semua orang gitu. Bahkan kepada cucu-cucu saudara. Luka sedikit di pipi saudara, ada codet sedikit, saudara bilang, oh ini dulu ditembak sama Belanda, padahal waktu saudara lahir Belanda sudah pulang. Jadi ini seringkali adalah hal-hal yang ada di balik luka. Daud juga mempunyai gambaran tentang luka. Mari kita baca Mazmur 38. Mazmur 38 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 38 ayat 4 sampai dengan 7. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Daud di sini menggambarkan dosa. Dosa ini membuat, pertama ayat 4 mengatakan, dosa ini membuat manusia mengalami penghukuman Tuhan. Ayat 4 katakan begini, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Allah itu adalah Allah yang maha baik. Allah yang maha sabar, penuh dengan kasih. Tapi Allah marah hanya karena satu perkara, karena dosa. Dosa ini menimbulkan kemarahan Tuhan. Sehingga digambarkan tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Dosa membuat manusia mengalami penghukuman Tuhan. Tuhan tidak akan menghukum kalau kita tidak berdosa. Penghukuman Tuhan yang paling berat adalah ketika dosa manusia menerima murka Allah di dalam neraka yang kekal. Lalu yang kedua dikatakan oleh Daud pada ayat 5. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Dosa itu menjadi beban dalam kehidupan manusia. Katakanlah saudara punya dosa yang seringkali orang anggap kecil, dosa berbohong. Dosa berbohong ini hampir merupakan dosa harian ya. Banyak orang yang berbohong, banyak orang setiap harinya berbohong, nggak perlu-perlu juga berbohong juga gitu ya. Dosa berbohong. Berbohong ini bisa menjadi beban kita loh. Saudara kalau berbohong, saudara harus ingat apa kebohongan saudara. Sebab kalau tidak pada suatu hari saudara akan tidak sengaja menunjukkan bahwa yang kemarin itu bohong. Jadi beban. Apalagi orang yang banyak berbohong. Banyak ingatannya dia. Kalau saudara sebagai pemuda punya kekasih, pacar lebih dari satu orang, saudara harus ingat loh nama-namanya, kalau enggak ketukar-tukar loh. Ketukar-tukar loh nama-nama mereka dan mereka tidak suka loh namanya ditukar-tukar. Dan ketahuan bahwa saudara punya kekasih lebih dari satu orang. Parah. Dosa itu menjadi beban dalam kehidupan manusia. Ada beban yang tidak harusnya dipikul, tapi jadi ada gara-gara dosa. Hal yang ketiga dikatakan di sana oleh Daud pada ayat 6. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Dosa itu sangat melukai kehidupan manusia. Saudara kalau luka gara-gara jatuh, gara-gara kepleset, gara-gara terkait, ketika saudara mau mencuri mangganya tetangga, anjing tetangga ternyata lepas dan saudara digigit oleh anjing tetangga dan sampai sekarang di kaki saudara masih ada bekas gigitan anjing itu.
Itu kecil itu mah. Yang berat itu adalah dosa itu melukai kehidupan kita. Yang terjadi di sana dikatakan oleh Daud karena kebodohan. Dosa dilakukan karena kebodohan. Daud mengingatkan kepada kita semua. Kita semua ini dilahirkan dengan model serupa dengan gambar Allah. Allah itu maha hikmat, maha bijaksana, maha pandai. Harusnya kita juga maha, ya enggak mahal lah ya, paling enggak berhikmat, pandai, bijaksana. Tapi kenapa kok kita bisa melakukan dosa kalau kita punya hikmat, kalau kita pandai? Kita melakukan dosa karena kita mempunyai sisi kebodohan. Dan kebodohan itu yang membuat kita melakukan dosa. Sudah tahu loh bahwa ini itu berbahaya. Sudah tahu bahwa ini menanggung risiko yang tidak baik. Tetap dikerjakan karena bodoh. Sehingga tetap melakukan dosa. Dan itu sangat melukai kehidupan manusia. Orang-orang yang mengalami traumatik, orang-orang yang mengalami luka batin dan sebagainya, banyak sekali yang disebabkan oleh dosa. Baik dosanya dia atau dosa orang lain. Lalu ayat 7, aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Dosa itu menghadirkan duka cita dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak ada dosa yang tidak menghadirkan duka cita. Pada saat dosa itu dilakukan, mungkin duka cita itu belum ada. Karena apa? Karena sedang berada di dalam euforia dari dosa. Tapi setelah dosa itu dilakukan, muncullah rasa duka cita. Ada duka cita karena aduh Tuhan, saya sebetulnya sudah sadar bahwa saya harus menghindar dari itu. Tapi kenapa kok saya justru menghampiri itu dan saya melakukannya? Dosa ini menghadirkan duka cita. Padahal Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita hati dan hidup yang penuh dengan sukacita. Duka cita dan sukacita tidak bisa hadir bersama. Dan apa yang hadir dalam hidup manusia? Seringkali karena dosa maka hadirlah duka cita. Duka cita yang mendalam. Mungkin orang-orang yang dulunya pernah berbuat sesuatu yang buruk kepada orang tuanya. Hari ini orang tuanya sudah meninggal dunia. Tapi hari ini masih duka cita. Aduh dulu kenapa ya kok saya melakukan hal itu kepada papa saya. Kenapa hal itu saya melakukannya kepada mama saya. Pada waktu kita melakukannya dengan emosi. Kita melakukannya dengan hawa nafsu. Tapi setelah sekian lama, papa dan mama ternyata sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita sudah mulai sadar, maka ada duka cita. Dosa mendatangkan duka cita. Jadi kalau menurut Daud pada Mazmur 38 ayat 4-7, Daud menggambarkan dosa itu membuat manusia mengalami penghukuman Tuhan. Dosa itu menjadi beban dalam kehidupan manusia. Dosa itu sangat melukai kehidupan manusia yang terjadi karena kebodohan manusia. Dan dosa menghadirkan duka cita dalam perjalanan kehidupan. Tidak ada yang baik yang dihasilkan oleh dosa. Semua hal yang dihasilkan oleh dosa itu memberikan efek buruk kepada kita. Orang bisa melakukan kejahatan, tindakan kriminal, tangkap polisi, diadili, masuk penjara, dihukum. Berapa lama? 5 tahun? 10 tahun? Mungkin karena dia membunuh 15 tahun? Selesai hukumannya, ya selesailah, dia keluar dari penjara. Tapi mungkin duka cita karena menyesal pernah membunuh. Itu dirasakan sampai pada hari ini dan tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dia membongkar kubur orang yang dibunuhnya itu untuk dibangkitkan kembali. Ibu yang pernah menggugurkan bayinya, pasti sampai hari ini masih mengingat dan menyesali. Kenapa dulu kok anak saya digugurkan? Dan ini merupakan dosa yang menjadi beban terus gitu. Tuhan ampuni saya, tapi sedih ini Tuhan masih sedih. Itu adalah luka. Luka yang ada bukan di tubuh kita,
Kalau luka yang ada di tubuh kita masih sederhana. Tapi ini luka yang ada di dalam roh kita. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita terluka karena dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan luka yang ada di roh kita melalui penebusannya di atas kayu salib. Tapi ada juga luka-luka yang ada di jiwa kita. Dan luka-luka yang ada di tubuh kita. Yang paling ringan adalah luka di tubuh kita. Saudara beri obat, sebentar lagi sembuh. Bekas lukanya, cacatnya, mau saudara pelihara supaya serem, ada bekas codetan di muka saudara supaya serem begitu. Atau saudara mau hilangkan pakai operasi plastik, masih bisa. Tapi yang sulit itu luka di batin saudara, di jiwa saudara, dan di roh saudara. Kita baca Yeremia 30, mari. Yeremia 30 ayat 12 dan 13. Yeremia 30 ayat 12 dan 13. Yeremia 30 ayat 12 dan 13. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Luka dapat sedemikian parahnya sehingga dikatakan di sini tidak tersembuhkan. Lukamu tidak tersembuhkan ayat 12. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah. Lukamu dikatakan di sini tidak tersembuhkan. Itu karena apa? Karena lukanya sedemikian parahnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena luka selalu menimbulkan luka-luka yang baru. Luka yang satu dapat menimbulkan luka-luka yang lain. Waktu kecil, dia kekurangan kasih sayang orang tuanya. Malah dia entah karena pertimbangan apa, dia sebagai bayi yang tidak mengerti apa-apa, diserahkan kepada orang lain untuk diangkat anak. Itu waktu dia kecil. Waktu dia kecil ada luka di batinnya dia karena mengapa saya kok dibuang dari tengah-tengah papa mama saya. Setelah dewasa, dia memiliki jiwa yang labil. Kadang-kadang dia mempunyai kepribadian ganda. Siang dan malam berbeda. Kadang-kadang dia bisa menjadi orang yang sangat baik, tapi kadang-kadang dia menjadi orang yang sangat sadis. Tahu kisahnya Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Nah, itu satu orang. Siang hari dia jadi dokter yang menyembuhkan orang, menolong orang. Tapi malam hari dia menjadi seorang atau seekor monster yang ganas, buas, dan membunuh orang. Ada jiwa yang labil di sana. Sehingga apa yang terjadi, luka yang pernah dialaminya, itu menghasilkan luka-luka yang lain. Dia pernah diperkosa oleh beberapa orang. Itu menimbulkan luka yang luar biasa di roh dan jiwanya, selain di tubuhnya. Setelah itu, ternyata dia hamil. Hamil hasil perkosaan. Anaknya lahir, setiap kali dia lihat anak itu, dia selalu ingat kembali peristiwa perkosaan di sekian tahun yang lalu. Luka yang satu menimbulkan luka-luka berikutnya. Anak yang lahir ini tidak pernah tahu kisah hidupnya. Dia sayang pada mamahnya. Mamanya juga sebetulnya sayang kepada dia. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, perasaannya. Karena ini dihasilkan dari pemerkosaan. Sekarang mau gimana? Oh, harusnya dulu itu jangan dilahirkan anak ini. Anak ini digugurkan saja, anak hasil perkosaan. Kalaupun digugurkan, ada luka baru. Luka baru yang namanya dosa, pembunuhan. Janin yang ada di tubuhnya itu dipercayakan Tuhan dengan maksud tertentu yang dia belum pahami, tapi janin itu segera dibuang. Karena hasil perkosaan, pembunuhan. Dan itu mendatangkan kesedihan kelak kemudian hari.
Ini adalah hal-hal yang luar biasa ya dari luka. Luka kelihatannya hal yang sepele, tapi sebetulnya saya tadi sudah bilang, setiap luka di badan saudara ada ceritanya. Apalagi kalau ditambah dengan luka-luka yang ada di batin saudara. Ada luka batin. Dan itu ada ceritanya. Mengapa kok saudara bisa punya luka batin seperti itu? Atau luka di roh saudara. Mengapa saudara punya luka seperti itu? Ini yang dikatakan tadi, lukanya sedemikian parah sehingga tidak tersembuhkan. Disinilah firman Tuhan mengajarkan satu perkara penting. Mereka yang pernah berbuat dosa, dan saya yakin sekali setiap manusia itu berbuat dosa. Mereka yang pernah menjadi pelaku dosa, itu harus bertobat. Sebab kalau tidak bertobat, akan kembali melakukan dosa. Kadang-kadang yang paling sulit ditinggalkan adalah dosa lama. Dosa lama yang sudah menjadi kebiasaan dosa. Kadang-kadang saudara, pernah nggak ya saudara luka di tangan saudara, dan luka saudara sudah hampir sembuh, sudah mulai kering. Tapi luka itu jadi gatel. Pernah ya? Terus saudara garuk kembali, garuk kret, luka lagi. Luka lagi ya nggak apa-apa. Hampir mau kering lagi, gatel lagi, garuk lagi. Dosa itu bisa membuat kita merindukannya lagi loh. Walaupun kita tahu itu salah. Tapi hobi kita atau dosa itu sudah menjadi hobi. Sehingga apa? Sehingga pelaku dosa ini harus benar-benar bertobat. Bertobat itu bisa bertobat hanya niat. Tapi bertobat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah bertobat sungguh-sungguh sehingga mengalami sebuah kelahiran baru. Di dalam Tuhan Yesus kita akan mengalami kelahiran baru. Caranya adalah kita betul-betul meninggalkan dosa lama kita. Mungkin tidak ada yang tahu. Orang tua kita tidak tahu, saudara-saudara kita tidak tahu, suami, istri kita tidak tahu. Ada dosa lama yang kita sembunyikan. Dan itu merupakan hobi kita, sudah melekat dengan roh kita. Jadi kalau kita tidak melakukan itu rasanya benar-benar mengganggu. Mengganggu pikiran kita, mengganggu perasaan kita. Pengen sekali harus melakukannya. Dan itu membuat kita kembali melakukan dosa. Mungkin malah dalam skala yang lebih hebat. Mencuri. Saudara pernah nonton nggak film-film yang temanya tentang mencuri? Pencuri-pencuri internasional mencuri sebuah lukisan mahal di sebuah museum misalnya begitu. Atau mencuri berlian yang mahal, yang langka. Walaupun sudah dilindungi oleh teknologi alarm yang luar biasa, penjagaan yang sangat ketat, tetapi pencuri itu berhasil mencuri. Apa yang tersirat di sana? Bukan cuma mencuri menghasilkan uang dari hasil curian. Bukan. Tapi ada kepuasan dalam mencuri itu karena apa? Berhasil. Makin sulit, makin dijaga, makin sulit untuk ditembus, makin menantang. Mungkin kalau digeletakkan di pinggir jalan depan rumah saudara, mungkin nggak ada yang ngambil. Sepatu butut saudara taruh di situ, nggak ada yang ngambil. Apalagi sepatu butut saudara dua-duanya kanan gitu, nggak ada yang ngambil. Tapi kalau sudah dijaga ketat dan sebagainya, wah orang jadi semakin pengen sekali. Nah kenapa? Kenapa kok pencuri itu yang sudah dipenjara keluar mencuri lagi? Ahli kriminologi pernah berkata bahwa itu karena sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi budayanya. Jadi bukan soal uangnya, bukan. Dikasih uang juga dia tetap mencuri. Karena sudah menjadi budayanya. Sudah menjadi model hidupnya dia. Saudara bisa enggak bernafas di dalam air, di dalam laut, di dalam danau? Saudara tenggelam di sana, saudara berenang di sana di bawah, bisa enggak bernafas di sana? Bisa. Pakai apa? Pakai tabung oksigen. Ya kan? Saudara bisa diving pakai tabung oksigen. Betul kan? Sekarang coba, mulai besok saudara tinggal di dasar laut dan pakai tabung oksigen tiap hari. Tiap hari. Nanti kan saudara akan merasakan.
bahwa aduh lebih enak ya isolasi sosialnya di rumah aja, isolasi dirinya tidak ketemu sama siapa-siapa di rumah aja daripada masa di dalam danau coba. Karena apa? Karena hidup kita ini sudah biasa nafas gini loh, nafas gini udah biasa. Bukan nafas pakai tabung oksigen untuk semacam olahraga seperti itu. Itu sudah biasa. Nah, orang yang sudah biasa melakukan dosa, dia akan terbudaya oleh dosa itu. Dosa apa ya? Judi misalnya. Wah, dosa judi apalagi. Judi itu bisa dari taksyaw ya. Jadi besar kecil, angka besar atau angka kecil gitu ya. Atau judi kartu. Sampai judi plat nomor mobil yang bakal muncul di sini berakhir dengan huruf angka ganjil atau genap. Pasangi yang ganjil, pasangi yang genap, nanti yang menang yang mana. Pak Andri khotbah ini pakai jas warna apa nih? Nah, gitu nanti minggu depan Pak Andri khotbah pakai jas warna apa? Pasangi gitu kan. Pakai buat judi, semua bisa buat judi. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak mau bertobat. Masalahnya nggak mau bertobat. Jadi kuncinya pelaku dosa itu harus bertobat. Sebab kalau tidak, luka lama menimbulkan luka-luka yang baru. Yeremia lagi ya, Yeremia 10. Yeremia 10 ayat 19 dan 20. Yeremia 10 ayat 19 dan 20. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Apakah luka yang tidak tersembuhkan itu kita biarkan saja? Biarin saja luka. Sama seperti orang yang sakit kencing manis. Ada luka di kakinya, menganga dan berbau busuk, biarin aja. Yang cium bau busuk kan orang lain. Biasanya diri sendiri nggak pernah ngerasa dirinya bau busuk kan. Saudara boleh nggak mandi sebulan 2 bulan, saudara nggak ngerasa bau busuk. Nah, orang sebelah saudara yang ngerasa baunya busuk sekali orang ini. Ini orang kok kayak bau sampah pasar begini gitu kan. Luka yang tidak tersembuhkan itu serius. Ini masalah serius. Tidak bisa saudara abaikan. Tidak bisa saudara bilang, masa bodoh lah. Nggak bisa. Tapi kenapa orang seringkali mengabaikan luka-luka yang ada di tubuhnya, luka-luka yang ada di jiwanya, luka-luka yang ada di rohnya diabaikan. Karena orang itu mengalami putus asa. Luka itu bisa menimbulkan keputusasaan, apalagi luka yang tak tersembuhkan. Ayat 19 mengatakan begini, celakalah aku karena penyakitku. Lukaku tidak tersembuhkan. Nah, karena dia punya luka yang tidak tersembuhkan, maka aku berpikir berikutnya. Inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Ya sudahlah, ini nasibku. Aku punya luka yang tidak tersembuhkan. Ya sudahlah. Orang ya sudahlah ini adalah orang yang putus asa. Kemahku sudah rusak. Kemah itu adalah gambaran apa? Kehidupan. Hidupnya dia itu, kemahnya dia sudah rusak. Dan semua talinya sudah putus. Saudara kalau punya kemah yang rusak atau talinya kemah putus, kira-kira gimana? Bisa nggak diperbaiki? Bisa, pasti bisa diperbaiki. Kemah yang sobek, tinggal dijahit. Kemah yang sudah rada lapuk, bolong, tinggal ditambal. Talinya putus, tinggal disambung. Bisa diperbaiki. Tapi di sini nadanya adalah putus asa. Kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Udahlah, hidupku sudah rusak. Hidupku sudah rusak karena apa? Karena luka yang ada di rohku. Karena luka yang ada di jiwaku. Karena luka yang ada di badanku. Udahlah. Apa sih artinya saya ini? Apalagi zaman sekarang tuh sadis-sadis. Perempuan tadi diperkosa oleh banyak orang. Bukan saja cuma diperkosa. Sewaktu diperkosa itu direkam adegannya dengan handphone. Bukan cuma itu disebarluaskan. Jadi bukan saja dia diperkosa, tapi dia dipermalukan. Disebarluaskan. Terus
Biasanya berita-berita seperti itu jadi viral. Jadi berita-berita yang hangat. Apalagi di tengah orang-orang yang tidak ada hiburan seperti sekarang. Kalau saudara hari ini masih diam di rumah dan tidak ada hiburan, biasanya suka sesuatu yang viral-viral. Meskipun itu yang sebetulnya jahat ya. Kita menikmati sesuatu hal yang buruk tentang orang lain. Ini adalah hal yang terjadi di mana orang itu menjadi putus asa. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Anak-anakku sudah pergi. Jadi sudah tidak ada yang akan mengurus aku, tidak ada yang membela aku, tidak ada yang bisa aku sayangi, tidak ada yang menyayangi aku, tidak ada siapa-siapa dalam hidupku sudah pergi. Tidak ada lagi. Ayat 20. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Gak ada lagi. Pertanyaannya, kenapa gak kamu sendiri yang mendirikan kemahmu? Kenapa gak kamu sendiri yang membangun kembali tendamu? Kenapa? Gak punya semangat. Sudah putus asa, sudah capek. Orang yang gagal di dalam berumah tangga, apalagi kegagalan rumah tangga itu adalah kegagalan rumah tangga yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Biasanya udah capek, nggak mau berumah tangga lagi. Ini orang laki ini baik loh, sebagai calon suamimu yang baru. Ini perempuan ini baik loh, sebagai calon istrimu yang baru. Iya sih baik. Cantik loh, iya cantik. Tampan loh, iya tampan. Tapi udah terlanjur capek, males, mulai lagi dari nol, menata lagi. Kenapa? Putus asa. Kenapa putus asa? Terlalu banyak luka di batinnya dia. Lukanya terlalu berat, lukanya ini luka tidak tersembuhkan. Seolah-olah tidak akan dapat dipulihkan lagi. Keputusasaan ini biasanya ditampilkan dalam dua sikap. Pertama sikap masa bodoh. Udahlah masa bodoh dah. Bagaimana hidup saya, masa bodoh lah. Saya nggak mau peduliin, nggak mau mikirin. Tapi sebetulnya masih jadi beban buat dia. Yang kedua adalah merasa masa depannya sudah buruk. Jadi kondisi buruk di kemarin itu membuat masa depannya ikut buruk. Padahal masa depannya belum datang. Itu kan kemarin peristiwanya. Hari esok kan belum datang. Mazmur 109 ayat 22. Mazmur 109 ayat 22. Sebab sengsara dan miskin aku dan hatiku terluka dalam diriku. Daud selain menyatakan luka yang tadi karena dosa, Daud menyatakan luka yang ada di dalam hatinya. Pada Mazmur 109 ayat 22 dia katakan begini. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Kalau luka di tubuh kita, mungkin orang lain tahu. Loh kenapa itu? Kok kepalanya mengeluarkan darah? Ini baru kebentur sama dahan pohon tadi. Kenapa tanganmu kok sobek begitu? Iya ini kena benang layangan kok, zaman dulu saya gitu. Sering kali tangan saya ini sobek kena benang layangan. Oma saya terus sibuknya bukan main, padahal cuma kena benang layangan loh, bukan kena bacok samurai. Luka di badan mudah diketahui orang, tapi luka yang ada di dalam hati seringkali kita bawa untuk menangis sendirian. Charlie Chaplin pernah berbicara begini. Tahu ya Charlie Chaplin ya? Seorang bintang film yang luar biasa. Seorang Yahudi yang pindah ke Amerika Serikat. Dia berkarir di sana. Charlie Chaplin pernah berkata begini, saya suka berjalan di dalam kondisi hujan deras. Karena orang tidak bisa melihat air mata saya ketika saya berjalan di bawah hujan yang deras. Charlie Chaplin itu penuh dengan, walaupun filmnya lucu-lucu ya, tapi
penuh dengan kesedihan sebetulnya dalam hidupnya. Sebagai orang yang harus melarikan diri karena ancaman Jerman kepada orang Yahudi. Dia harus membangun hidupnya kembali di Amerika Serikat. Banyak kesedihan dalam hidupnya. Tapi dia tidak ingin orang mengetahui kesedihannya. Sehingga dia bilang, saya lebih suka jalan di tengah-tengah hujan yang deras karena orang tidak bisa melihat. Air mata saya mengalir di pipi saya. Itu luka dalam hati. Luka dalam hati seringkali orang tidak tahu. Sehingga kadang-kadang ya, saudara mungkin pernah tahu bertemu dengan orang yang lagi diam gitu. Lagi diam itu menangis gitu dalam hatinya, tapi keluar air mata gitu. Kenapa kok kamu menangis? Ada peristiwa apa? Oh, enggak ada apa-apa. Peristiwanya mungkin puluhan tahun yang lalu, tapi lukanya sampai hari ini belum sembuh di dalam hatinya. Luka ini bisa membuat kita trauma loh. Kadang-kadang bisa membuat kita trauma. Luka yang diakibatkan oleh peristiwa saudara lagi tidur enak-enak malam hari. Tiba-tiba semua orang menjerit, saudara harus bangun karena apa? Rumah saudara terbakar. Waduh, trauma itu. Atau saudara naik kapal laut dan kapal laut itu karam di tengah laut. Hanya beberapa orang yang selamat termasuk saudara. Wah, trauma itu. Bisa-bisa nggak mau naik kapal laut lagi. Trauma. Luka-luka di dalam hati itu seringkali bisa membuat kita itu trauma atau mengalami yang disebut dengan luka batin. Bahkan di bawah sadar kita mengalaminya. Seperti tadi yang sudah saya singgung, saya ceritakan. Ketika seseorang itu masih berbentuk janin di dalam kandungan ibunya, sesungguhnya dia sudah punya roh. Dia sudah punya kondisi bawah sadar. Itu sebabnya kenapa kok orang hamil seringkali disarankan untuk mendengarkan lagu-lagu klasik, mendengarkan lagu yang tenang, emosinya harus dijaga, jangan gampang marah, atau jangan sedih. Kalau sedih nanti anaknya juga ikut sedih dan sebagainya. Itu bukan tahayul, itu benar. Karena apa? Karena itu mempengaruhi bawah sadar janin atau bayi. Anak kecil, anak ya mungkin batita bawah 3 tahun atau balita bawah 5 tahun. Mungkin belum ngerti apa-apa. Tapi kalau dia melihat ayahnya ini seringkali memukul ibunya. Dan dia ini, anak laki ini, anak yang masih kecil ini, suatu ketika dia akan punya istri. Dia akan memperlakukan istrinya sama. Dipukul, dihajar. Karena apa? Ayahnya ini tidak pernah didik anaknya begini, nak, kamu nanti kalau sudah punya istri, tempeleng istrimu seperti saya nempeleng mamahmu nih, plok. Gak pernah itu ngasih tutorial, menyiksa istri, gak pernah ada. Tapi si ayah ini sangat emosinya mengatakan kata-kata yang buas gitu dan melakukan hal-hal yang jahat kepada istrinya. Anak ini nonton. Nah, itu luka di dalam hatinya menimbulkan secara bawah sadar sebuah trauma, tapi trauma yang sifatnya trauma yang akan dia ulangi. Dia akan melakukan hal yang sama kepada istrinya kelak kemudian hari. Luka itu juga bisa diperoleh pada saat kita berangkat dewasa. Jadi ada luka bawaan pada saat janin, bayi, batita, balita, atau pada saat kita masih anak-anak. Itu luka bawaan. Jadi diisi oleh pihak lain, tentu saja diisi oleh pihak lain seolah-olah. Dan itu terbawa dalam hidup kita. Tapi selanjutnya setelah kita menjelang dewasa, pemuda remaja, kita sudah mulai berangkat dewasa. Kita sudah mulai menjadi orang yang ya disebut sudah mulai tua. Ini adalah luka-luka yang seringkali terjadi yang sadar atau tidak sadar, kita yang memasukkannya. Kita yang memasukkannya. Itu sebabnya ya, kalau saudara salah menikah dengan pasangan yang salah, saudara akan menambahi jumlah luka di dalam hati saudara, di dalam roh dan jiwa saudara. Mungkin tambah luka juga di dalam tubuh saudara kalau menikah dengan pasangan yang salah.
Tapi kalau saudara juga menikah dengan pasangan yang salah, saudara mungkin akan membuat luka bagi pasangan saudara. Jadi bukannya bahagia yang diberikan, tapi sesuatu luka baru yang diberikan kepada pasangan. Kita harus menjaga. Kita ini orang dewasa, sadar. Harus menjaga jangan sampai kita mengalami luka di dalam hati kita. Akibat perbuatan orang lain. Orang lain itu mungkin memfitnah kita. Orang lain itu mungkin mencaci maki kita. Orang lain itu mungkin melakukan hal yang jahat kepada kita. Orang lain itu mungkin menipu kita. Orang lain itu mungkin menyingkirkan kita. Bersaing secara tidak sehat dan sebagainya. Itu harusnya luka itu masuk ke dalam hati kita. Tapi kita sebagai orang dewasa dan kita sudah belajar firman Tuhan. Kita harus bisa menjaga diri kita, hati kita. Jangan dimasuki luka-luka seperti itu. Hal-hal yang bisa mendatangkan hal yang buruk di dalam hati kita, di dalam perasaan kita, pikiran kita, di dalam roh kita, harus kita tolak. Tapi sebaliknya, jangan sampai kita juga membuat orang lain terluka di dalam hatinya gara-gara kita. Makanya kita harus menjaga sikap kita. Sikap kita bisa melukai hati orang lain. Perkataan kita bisa menjadi luka buat hati orang lain. Mungkin orang itu diam saja ketika kita ngomong ya tentang orang itu. Dasar, kingkong. Nah gitu misalnya ya. Itu kita ngomongnya pelan. Dia diam saja. Mungkin dia tidak dengar, kita anggap begitu. Tapi dia dengar, cuma dia tidak bereaksi. Tapi sudah melukai hatinya dia. Dulu waktu saudara menikah dengan dia, saudara panggil dia, oh pangeranku. Pangeranku yang naik kuda putih, menjemput aku. Gitu kan. Snow White itu ya. Sekarang saudara panggil dia King Kong. Ya dulu kan ganteng Pak Andri. Dia langsing lagi Pak Andri. Sekarang, waduh dia gendutnya, aduh bilah Pak Andri luar biasa. Ngorok lagi kalau tidur. Lu pangerannya di Snow White itu, putri salju, itu juga ngorok loh kalau tidur. Saudara tahu dari mana kalau dia nggak ngorok? Ngorok juga, putri salju juga, pusing. Pusing kepala Barbie, padahal dia putri salju. Kok bisa pusing kepala Barbie ya? Dia sakit hati. Ya Pak Andri, saya ngomong gitu karena apa? Ada sebabnya Pak Andri, emangnya saya gila? Tiba-tiba ngomong begitu, ada sebabnya. Apa coba yang dia lakukan? Apa yang memang dia banyak kekurangannya. Tapi ingat loh saudara juga banyak kekurangannya. Orang yang punya hikmat adalah orang yang sadar akan kekurangannya, lalu dia datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan dirinya. Itu orang yang punya hikmat. Orang yang tidak punya hikmat, yang sangat tidak punya hikmat, itu tidak sadar kekurangannya, itu sangat tidak punya hikmat. Jaga ketika saudara marah boleh, tapi jangan sampai kemarahan saudara membuat sakit hati, luka di dalam hati anak-anak saudara. Atau luka di dalam hati istri saudara. Atau luka di dalam hati suami saudara. Atau luka di dalam hati pegawai saudara. Atau luka di dalam hati teman saudara. Jangan. Gampang membuat luka. Loh ingat loh, buat luka di badan kita gampang. Ambil pisau, ya kan? Dari belakang punggungnya teman kita coret dengan huruf Z. Z. Jadi kayak Zoro gitu. Punggungnya teman kita nanti lukanya bentuknya Z. Kamu bekas dianu sama siapa? Dilukai sama Zoro gitu kan. Z. Bisa gampang. Nyembuhkannya lama. Luka di dalam hati gampang, tinggal kita ngomong sesuatu omongan yang menyakitkan hatinya. Lalu sakitlah hati orang itu. Ada yang bilang orang yang kalau bintangnya Scorpio itu suka omongannya pedes. Mungkin juga benar ya. Saya bintangnya Scorpio, meskipun kita nggak percaya perbintangan gitu, tapi ada karakter-karakter yang mirip-mirip. Makanya saya bilang Tuhan, tolong jagai mulut saya ini Tuhan. Jangan sampai saya itu menyakitkan hati orang. Ayub 5 ayat 17 dan 18. Ayub 5 ayat 17 dan 18. Monggo.
Ayub 5 ayat 17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Kadang-kadang Tuhan menegur dan mendidik kita melalui luka. Tuhan sengaja membuat luka. Untuk apa? Untuk menegur dan mendidik kita. Membuat kita sadar. Kemudian Tuhan juga yang akan menyembuhkannya. Daud adalah orang yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Daud tuh sangat sayang kepada anak-anaknya. Tapi dia mengalami luka di dalam hati ketika anak bayi yang dilahirkan dari Batseba, karena perzinahan dengan Batseba waktu itu meninggal dunia. Dia mengalami luka di dalam hati. Tapi itu didikan Tuhan. Ketika anaknya bernama Amnon memperkosa adiknya sendiri. Jadi anaknya Daud memperkosa anaknya Daud. Anaknya Daud yang diperkosa oleh Amnon namanya Tamar. Seorang wanita yang sangat cantik. Itu Daud mengalami luka di dalam hati. Lalu ketika anaknya yang bernama Absalom, anaknya Daud, membunuh Amnon. Daud mengalami, saudara bisa bayangin coba, anak saudara bunuh anak saudara yang lain. Saudara bisa mengalami kesedihan yang luar biasa karena luka di dalam hati saudara. Begitu juga ketika Absalom ini berontak kepada Daud. Anak yang gak nurut kepada orang tuanya, itu sudah membuat orang tuanya sedih hati. Luka di dalam hati loh. Anak itu bisa membuat kita luka loh dalam hati. Karena anak itu tidak nurut. Apalagi anak yang berontak. Ini Absalom ingin merebut tahtanya Daud. Absalom ini anak kandungnya Daud. Wah, Daud tuh mengalami banyak sekali didikan Tuhan. Banyak sekali teguran Tuhan melalui apa? Melalui luka yang dibuat oleh Tuhan. Tapi Daud ini kekasih Tuhan. Sangat disayang oleh Tuhan. Jadi ketika Daud bertobat, ketika Daud menyesal, Tuhan juga yang menyembuhkan luka-lukanya Daud. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka di dalam roh kita kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka di dalam batin kita, di dalam hati kita kecuali Tuhan. Dikatakan di sini pada Ayub 5 ayat 17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dulu ketika saya berlatih bela diri, saya seringkali dilukai loh oleh guru silat saya waktu itu. Dilukai. Lukanya bukan luka luar, kadang-kadang luka di dalam. Orang zaman dulu bilang amsyong, luka dalam. Tapi guru saya ahli obat. Dia mengobati saya sehingga darah itu keluar dan sembuhlah luka dalam saya. Tapi saya selalu ingat akan pukulan guru saya tepat di titik di mana itu seringkali menjadi kelemahan saya. Jadi saya selalu ingat, hari ini guru saya sudah meninggal dunia, tapi saya masih ingat akan didikan dan ajarannya. Kalau cuma dikasih tahu, Dri, daerah ini berbahaya ya Dri ya, ini kalau kepukul nanti begini loh. Mungkin saya sudah lupa, tapi karena dipukul sama dia blak gitu dan mendatangkan luka di dalam, amsyong tadi. Amsyong bukan nama engkau-engkau yang jualan HP, bukan. Saya ingat terus sampai hari ini. Luar biasa. Dan kalau guru saya yang melukai saya, dia mengobati. Coba kalau musuh saya melukai saya, dihajar di situ. Blok, saya luka di dalam, dihajar terus, mati saya di tempat. Kalau guru saya kan nggak akan membuat saya mati, itu baru guru saya. Apalagi Allah yang maha baik. Dia mendidik kita dengan menimbulkan luka di dalam hidup kita, tapi dia juga yang membebat dan menyembuhkannya. Ada satu kisah yang menarik pada Lukas 10.
Kisah ini kisah yang menarik karena pada suatu hari di Lukas pasal 10 ini dikatakan begini. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Di perjalanan orang ini dirampok, dihajar habis-habisan dan dia terluka, ngeletak di tengah jalan gak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan pada Lukas 10, kalau saudara membaca dari ayat 30 dikatakan di sana bahwa ada orang yang lewat di situ, seorang imam, tapi tidak melakukan apa-apa. Kemudian orang Lewi lewat. Orang Lewi ini adalah suku bangsa Yahudi yang tugasnya adalah melayani di Bait Allah. Dulu melayani di tabernakel. Orang suku Lewi ini. Pengerja gereja lah, turun-temurun, satu suku gitu semua. Imam dan berikutnya orang Lewi, tidak berbuat apa-apa. Lalu lewatlah seorang Samaria. Kita baca Lukas 10 ayat 33 dan 34. Lukas 10 ayat 33 dan 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang Samaria ini bukan famili sama orang yang babak belur tadi. Teman juga bukan, dan bukan urusannya orang Samaria ini. Sebetulnya orang Samaria ini bisa aja lewat. Tapi orang Samaria ini jatuh belas kasihannya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ini siapa? Orang Samaria ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu bukan famili kita loh. Tuhan Yesus gak kenal kita. Kalau Tuhan Yesus lewat begitu saja dalam hidup kita, ya lewat saja. Urusan kita babak belur karena dosa kan bukan urusannya Tuhan Yesus. Tapi belas kasihannya Tuhan Yesus, dikatakan di sini, membuat Tuhan Yesus, atau di dalam kisah ini orang Samaria ini, dikatakan begini, ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dirawat sampai sembuh. Saudara kalau punya luka batin, jangan saudara simpan atau saudara abaikan. Bawa kepada Tuhan Yesus. Saudara punya luka di roh, saudara bawa kepada Tuhan Yesus. Luka karena dosa, saudara bawa kepada Tuhan Yesus. Saudara punya luka di hati, saudara bawa kepada Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan Yesus sembuhkan saya dari luka saya ini. Oh, Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara. Ada orang-orang lain yang mungkin tahu kondisi luka saudara. Sama seperti kisah ini. Imam tadi tahu kondisinya orang babak belur ini. Orang Lewi yang lewat di situ tahu kondisinya orang yang babak belur ini. Tapi mereka, walaupun mereka orang baik, mereka bukan orang jahat loh. Imam itu orang baik. Orang Lewi orang baik. Dan mereka itu rohaniwan malahan. Tapi mereka membiarkan luka-luka itu. Mereka membiarkan lukanya orang ini. Tidak berbuat apa-apa. Dan tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi orang Samaria itu peduli akan luka itu dan menyembuhkannya. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan semua luka kita. Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang patah hati. Jadi kalau saudara patah hati, sakit hati, saudara mengalami luka di dalam hati saudara, luka di roh saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan di sini, dialah yang membalut luka-luka mereka. Mungkin tidak semua luka akan disembuhkan Tuhan Yesus segera. Langsung sembuh, tidak. Mungkin melalui proses. Ketika saudara mendengar suaranya, ketika saudara mendengar firman Tuhan, ketika saudara memuji, menyembah Dia, ketika saudara bersekutu dengan Dia, tanpa saudara sadar, setelah sekian lama, tiba-tiba saudara rasakan, oh luka saya sudah gak ada,
Luka di batin saya sudah tidak ada. Luka di dalam roh saya sudah tidak ada. Saudara sudah menjadi orang yang sehat. Saudara sehat rohani, saudara sembuh. Tapi tahukah saudara, walaupun Tuhan Yesus menyembuhkan luka kita, tapi Tuhan Yesus sendiri tetap menjaga bekas lukanya. Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ini adalah peristiwa Paskah, baru saja kita merayakan Paskah kemarinnya. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ini pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Dan tahukah saudara, Tuhan Yesus penuh dengan luka badannya. Pada waktu disiksa oleh Romawi, saudara masih ingat, dihajar habis-habisan oleh cambuk Romawi yang ujungnya ada kaitnya. Diberi mahkota duri, wah luka seluruh badannya itu hancur. Hampir tidak bisa dikenali lagi karena hancur badannya. Semua luka Tuhan Yesus ketika bangkit dari kubur sembuh total. Hampir tidak ada bekasnya, tapi dia meninggalkan 5 luka. Di kedua tangannya, di kedua kakinya, dan di lambungnya. Bekas luka ini disisakan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena dia tidak bisa menyembuhkan dan membuat hilang bekas luka itu dan mulus kembali tubuhnya. Oh enggak. Karena dia ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada murid-muridnya, tentang kasihnya yang luar biasa. Yang telah menjadikan dia sebagai penebus dosa manusia. Sehingga dikatakan di sini, ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-muridnya ini. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika mereka melihat Tuhan. Padahal ditunjukinya apa? Tuhan Yesus bukan nunjuki sesuatu hal yang gimana ya. Justru nunjuki bekas luka. Tapi murid-muridnya bersuka cita. Kalau hari ini Tuhan Yesus datang di depan saudara dan saya. Dan menunjukkan bekas luka di tangannya, di kakinya, dan di lambungnya. Kita juga akan bersuka cita. Karena apa? Karena kita tahu luka itu yang menyembuhkan luka kita. Lukanya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan luka saudara dan saya yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kita melihat luka Tuhan Yesus, kita kembali dipastikan hidupmu sudah ditebus oleh Sang Penebus Tuhan Yesus Kristus. Seberapapun juga besarnya dosamu, semuanya sudah diampuni, semuanya sudah dihapuskan. Saudara dan saya sudah dibenarkan oleh luka-luka Tuhan Yesus. Lukanya menyembuhkan luka kita. Puji Tuhan. Amin. Mari saudara sekalian, saya ajak kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap luka yang ada di dalam diri kami. Baik yang ada di tubuh kami, yang ada di jiwa kami, maupun yang ada di roh kami. Karena dengan luka-luka itu kami sadar bahwa kami tidak mampu berbuat apa-apa dan kami tidak mampu menjaga diri kami. Kami tidak mampu menyembuhkan luka-luka kami. Kami membutuhkan Tuhan Yesus. Kami membutuhkan penebus. Kami membutuhkan kuasa Allah. Sembuhkanlah kami ya Bapa dari semua luka-luka kami. Terutama luka pada roh kami. Luka pada jiwa kami. Tuhan sembuhkanlah. Luka-luka itu mungkin sudah bertahun-tahun sangat lama ada di sana. Dan tidak pernah sembuh. Kami mencoba untuk melupakannya, tapi tidak terlupakan. Bapa di dalam surga, sembuhkanlah. Pagi hari ini Tuhan jamah mereka yang sungguh-sungguh mau benar-benar menyerahkan roh, jiwa dan tubuhnya kepada Tuhan Yesus. Untuk dijamah, disembuhkan oleh luka Tuhan Yesus. Karena kami percaya luka Tuhan Yesus menyembuhkan roh kami, menyembuhkan jiwa kami, menyembuhkan tubuh kami. Tuhan jamah kami.
dengan tangan-Mu yang berlobang paku, dan kami akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Jamahlah dunia ini, jamahlah Indonesia, jamahlah kota Bandung dengan kuasa luka di tubuh Tuhan Yesus. Karena kami percaya darah Yesus mampu menyembuhkan semua luka di dunia ini. Dan darah Yesus yang akan memperbarui negara kami Indonesia dan memperbarui kota kami, kota Bandung. Tuhan, kami serahkan semua kondisi yang ada ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai dan lindungi. Tuhan berkati semua orang menyaksikan video ini. Tuhan jagai dari semua kejahatan apapun juga yang direncanakan dan diusahakan manusia. Tuhan juga jagai dari segala sakit penyakit. Tuhan hindarkan dari virus corona, dari apapun juga yang berbahaya. Tuhan berkati setiap orang yang menyaksikan video ini. Dan saat ini kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita secara pribadi dan membawa kita masuk ke dalam surganya yang mulia. Karena kasih sayang Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.